Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Boklasiaan, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM 2, izinkan saya mempresentasikan pembahasan tentang sesi 7 dan sesi 9 materi MSDM 2, yaitu kepemimpinan dan hubungan perburuhan. Yang pertama, alur pembahasan. Dari sesi ini diringkas menjadi satu cerita dari peran pimpinan sampai dengan hubungan kerja yang sehat. Yang pertama adalah kepemimpinan. Nanti akan dijelaskan mengenai definisi, peran, tanggung jawab, dan indikatornya. Kemudian yang kedua itu gaya pimpinan. Dibagi menjadi direktif, sportif, partisipatif, dan orientasi prestasi. Yang ketiga ada hubungan industrial, di mana dalamnya ada pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses kerja. Yang terakhir, yang keempat itu penyelesaian konflik, di mana ada bipartit, mediasi, konsiliasi, sampai PHI. Jadi benang merahnya sederhana, organisasi butuh pemimpin yang mampu mengarahkan sekaligus sistem hubungan kerja yang adil agar konflik tidak merusak produktivitas. Yang pertama itu sesi 7, inti kepemimpinan. Kepemimpinan bukan sekedar jabatan, tetapi juga proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Yang pertama, kepemimpinan manajerial, yaitu proses arahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan kelompok agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kan penting pimpinan yang pertama memberi arahan kerja yang jelas, membaca situasi dan memberi masukan. Yang ketiga memberi penghargaan dan bimbingan. Yang keempat membangun disiplin serta suasana kerja yang baik. Jadi pemimpin bekerja melalui pengaruh, bukan hanya melalui perintah. Yang berikutnya, gaya kepemimpinan harus sesuai situasi. Tidak ada satu gaya yang selalu benar. Pemimpin perlu menyesuaikan tugas, bawahan, dan kondisi organisasi. Yang pertama ada gaya kepemimpinan direktif, yaitu keputusan berada pada pimpinan. Untuk cocok saat tugas perlu arahan cepat dan jelas. Yang berikutnya ada suportif, pemimpin mudah didekati, menjelaskan, dan menjaga kenyang bawahan. Yang ketiga ada partisipatif, di mana bawahan dilibatkan saran meskipun keputusan akhir tetap pada pimpinan. Yang terakhir ada orientasi prestasi, pemimpin memberi tantangan dan mendorong bawahan mencapai tinggi. Jadi sebagai pemimpin terus mempertimbangkan organisasi, karakter pemimpin, bawahan, dan situasi penugasan. Berikutnya ada kepemimpinan profesional. Profesional berarti kompeten tetapi etis dalam mengambil keputusan. Ada 3 bekal utama untuk kepemimpinan profesional, yaitu visi, yaitu arah masa depan organisasi, kedua nilai, yaitu dengan memegang dasar etika dan keadilan, yang ketiga keberanian, yaitu berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Dalam praktik manajemen SDM, pemimpin profesional harus menjadi motivator, mediator, dan juga teladan moral. Berikutnya ada hubungan perburuhan. Hubungan ini tidak hanya melibatkan pekerja dan perusahaan, tapi juga pemerintah sebagai unsur atur dan memiliki tujuan itu hubungan yang harmonis, serasi, aman, dan produktif. Sarana pendukung untuk hubungan industrial agar hubungan kerja berjalan baik diperlukan wadah komunikasi dan aturan bersama. Jadi ada 6 sarana. Yang pertama serikat buruh atau serikat pekerja, itu ada aspirasi pekerja, ada organisasi pengusaha, yaitu wadah kepentingan pengusaha, ada LKS bipartit untuk dialog pekerja dan pengusaha, ada LKS tripartit, dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Yang kelima ada peran perusahaan, yaitu aturan kerja internal. Yang terakhir ada PKB atau KKB, yaitu kesepakatan kerja bersama. Kunci utamanya adalah musyawarah dan mufakat antar pekerja dipandang sebagai mitra, bukan hanya sekedar aktor produksi. Yang berikutnya, jika terjadi perselisihan industri, konflik kerja perlu diselesaikan secara bertahap dari dialog internal sampai jalur hukum. Yang pertama itu ada bipartit, yaitu musyawarah antara pekerja dan pengusaha, kemudian melanjutkan ke mediasi atau konsiliasi yang ditangani pihak netral. Yang terakhir ada pengadilan hubungan internasional, yaitu putusan sesuai kewenangan hukum. Jenis perselisihan itu dibagi jadi hak, kepentingan, PHK, antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Kesimpulannya, kepemimpinan dan hubungan industrial atau hubungan buruh adalah dua sisi yang saling menguatkan dalam MSDM. Pemimpin efektif itu mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan menyesuaikan gaya
dengan situasi, sedangkan pemimpin profesional berpegang pada visi, nilai etika, dan keberanian mengambil keputusan. Itu berikutnya hubungan industrial atau buruh yang sehat itu dibangun melalui kemitraan, komunikasi, musyawarah, dan aturan bersama. Inti pada akhirnya itu manusia, aturan, dan komunikasi perlu berjalan seimbang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.